Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Raya Firullah, NIM 221366086. Mata kuliah Geografi Sosial, sesi Jumat siang, jam 1.20 sampai jam 3. Dosen pengampu Riri Novio, SPD, MPD. Ingin menyampaikan hasil presentasi saya yang berjudul Potensi Wisata Akibat Keunikan Morfologi dan Sosial Budaya di Jorong, Lubuk Sari, Kajai, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Terbelakang masalah. Ciri khas yang dimiliki suatu daerah dapat dijadikan suatu tempat wisata yang menarik sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan memperkaya pengetahuan wisatawan. Beberapa objek yang terkenal diantaranya adalah Pantai Sasak, Pulau Panjang, Muaro Bingung, Gunung Talamau, perkampungan tradisional, Tinggang Kajai, Lubang Pertahanan di Talamau, Ikan Larangan, Lubuk Landu, Bendungan Batang, Tongar, dan Angir Tenjun, Sibure Baru. Dari beberapa objek tersebut terlihat bahwa Pasaman Barat mempunyai keragaman objek wisata dari masing-masing kelompoknya seperti objek wisata bahari, alam budaya, dan juga sudah dikelola pemerintah. Objek wisata juga memiliki potensi untuk menumbuhkan perekonomian Pasaman Barat. Perkampungan tradisional Tingkap Kajai Lubuk Sari, Jorong Nagarian Kajai, Kecamatan Telamau terletak kurang lebih 4 kilo dari Jalan Raya Simpang Ampek, Lubuk Sikapiang. Berbeda dengan jorong lain di negara Kajai yang telah banyak terpengaruh perkembangan teknologi, Lubuk Sari sangat bersahaja dan jauh dari sentuhan teknologi. Dari pasar Kajai, Lubuk Sari dapat dipercepat dengan kendaraan melalui jalan tanah dan melewati sebuah jembatan gantung yang kondisinya kurang terawat. Sehari-hari masyarakat menggunakan motor untuk keluar masuk desa. Tinggal Kajai memiliki keunikan dan keunggulan di mana masyarakatnya telah memahami penataan dan penggunaan ruang yang telah terlibat dari perkampungan yang tertata dengan sangat baik dan memiliki pola tata ruang yang teratur. Sampai saat sekarang, perkampungan Tinggam sudah tidak terawat lagi dan ditinggalkan pemiliknya ke perkampungan baru. Hal ini karena kaum ini sudah berkembang menjadi beberapa keluarga dan memilih membangun rumah sendiri. Kampung Tinggam berada pada lahan yang dibatasi Parik Balingka, Awon, dan Babari, dan sekelilingnya dimanfaatkan sebagai areal pertanian. Potensi wisata yang ada di Kecamatan Talamau sangat menarik untuk wisatawan karena keunikan dan keaslian alamnya, seperti Jorong Lubuk Sari yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang menyediakan sarana menginap bagi wisatawan. Rumusan masalah penelitian inilah bagaimana potensi perkampungan tradisional Tiga Kajai berbasis desa wisata Pasaman Barat. 2. Bagaimana pengetahuan serta dukungan masyarakat Tiga Kajai terhadap desa wisata dan menjadikan perkampungan tersebut daerah tujuan wisata. 3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengangkat potensi perkampungan tradisional. Identifikasi masalah. Berdasarkan tujuan yang diangkat, yaitu potensi perkampungan tradisional Kajai sebagai tujuan desa wisata berbasis wisata di Kabupaten Pasaman Barat. Penulis mendeskripsikan objek yang teliti dengan unsur desa dari wisata, yaitu akomodasi, tradisi, fasilitas pendukung, interaksi wisata, serta struktur kehidupan masyarakat yang sesuai. Metode penelitian. 1. Desain penelitian. Desain penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan. Fenomena ini merupakan bentuk karakteristik perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang lain. Jadi penelitian proyek akhir ini menggambarkan keadaan dan fenomena yang ada pada perkampungan tradisional Tingkam Kajai dengan konsep bagaimana adat istiadat pada masyarakat setempat. 2. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada Jorong Lubuk Sari, Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian sampel. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, memilih informan mengetahui informasi secara mendalam untuk menjadi sumber data seperti masyarakat Tinggal Kajai itu sendiri, sehingga kemungkinan dalam penelitian ini adalah masyarakat perkampungan tradisional Tinggal Kajai telah menyebar. Teknik pengambil sampel yaitu ditujukan pada masyarakat setempat umum, yaitu pemuka adat. Variabel penelitian. Ada 2. 1. Faktor eksternal, yaitu berupa daya tarik wisata yang meliputi peluang dan ancaman. 2. Faktor internal, faktor yang berupa kekuatan dan kelemahan menarik wisatawan. Instrumen, alat untuk mengumpulkan data dan penelitian dari daerah tujuan wisata berbasis desa perkampungan Tingkam Kajai, yaitu dengan instrumen kuesioner untuk mendapatkan strategi pada analisis SWOT dan wawancara terpimpin. Analisis data. Melalui analisis SWOT dengan cara menganalisis faktor internal, peluang dan ancaman,
Gampang matriks EV dan IV untuk menganalisis faktor berupa peluang dan ancaman. Hasil pembahasan. Pasar Barat merupakan daerah yang lagu ringis katulistiwa yang terletak 0 derajat 03 bujur lintang utara, 0 derajat 11 lintang selatan, dan 99 derajat 10 sampai 100 derajat 4 bujur timur dengan luas wilayah sebesar 3.387,77 km atau 9,29 dari luas provinsi wilayah Sumatera Barat, serta memiliki luas lautan 800,47 km dengan panjang garis pantai 152 km, terletak pada ketinggian 0 sampai 2.912 meter. Kabupaten Pasar Barat salah satu kabupaten baru yang merupakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dengan banyaknya potensi alam dan budaya yang cukup menarik. Pembahasan Kecamatan Talamau dengan Talu sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan di Pertuan Paribatu mencakup wilayah luas. Batas utara dengan Alanan Bababu, Sikilang, Aibangi, sebelah selatan Batang Masang, daerah di Pertuan Kinali, sebelah barat Ombak dan Memacah, sebelah timur Durian di Takuk Rajo, serta sekitar Lubuk Sikapiang. Potensi wisata, potensi perkampungan tradisional sebagai daerah tujuan wisata, daya tarik. Masyarakat tingkat Kajai dalam lingkungan hidup yang bekerja sama membantu dalam kegiatan sosial seperti dalam perhelatan masyarakat seperti hiburan, yaitu mengadakan pagelaran seni, badiki, dan angging. Daya tarik buatan manusia dapat dilihat dari arsitektur rumah godang yang memiliki ciri kekhasan yang berbeda dengan rumah gadang Minangkabau pada umumnya. Fasilitas Eco Homestay merupakan sarana akomodasi di daerah tujuan desa wisata yang bernuansakan kedaerahan tradisional alami, bersih, dan sehat. Hal ini mampu mengembangkan pendapatan masyarakat setempat dengan menerapkan batasan-batasan dari konsep pengembangan desa wisata. Tabel 4, strategi prioritas kekuatan peluang. Kekuatan pemandangan alam yang indah, keunikan dan penataan pemanfaatan ruang, tata cara kehidupan bertani, gaya arsitektur rumah godang, sustainabilitas asri. Peluang sektor pariwisata berkembang, menumbuhkan peluang kerja, melestarikan bina cagar budaya, bisa menerima opini wisatawan, teknologi semakin berkembang. Strategi dari penggabungan faktor kekuatan kelima adalah dengan adanya potensi wisata pada perkampungan tradisional Tinggam KJ berupa keindahan alam dan keunikan tata ruang dan gaya hidup masyarakat sehingga pemerintah dapat memanfaatkan daerah tersebut untuk menarik wisatawan. 2. Menunjang perekonomian. 3. Mempertahankan bina cagar budaya. 4. Mengasah pola pikir. 5. Memaksimalkan pengembangan teknologi. 2. Kelemahan peluang. Kelemahan kurangnya atraksi wisata seperti pagelaran seni, bangunan mulai lapuk, kurangnya pengetahuan informasi, SDM masih kurang. Peluang sektor pariwisata yang masih makin berkembang, menumbuhkan peluang kerja, melestarikan bina cagar budaya, bisa menerima opini wisatawan, teknologi semakin berkembang. Strategi antara faktor kelima dan peluang adalah memperbaiki etos kerja, kinerja lembaga atau pegawai. 2. Melakukan promosi di daerah wisata. 3. Memeratakan pembangunan. Strategi 3. Kekuatan ancaman. Kekuatan pemandangan alam yang indah, keunikan penataan dan pemanfaatan tata ruang, gaya arsitektur yang khas. Ancaman persaingan pariwisata, terjadinya bencana gangguan alam, kurangnya keseriusan pemerintah, kesadaran masyarakat untuk menerima kehadiran wisatawan. Strategi yang dapat diambil adalah mengelola baik setiap dukungan dana, kondisi geografis yang menguntungkan. 2. Mengejar ketertinggalan daerah lain. 3. Mengembangkan jiwa sadar wisata. Tabel 4. Kelemahan ancaman. Kurangnya atraksi wisata seperti pagelaran seni, bangunan mulai lapuk, kurangnya pengetahuan informasi, SDM masih kurang. Ancaman persaingan pariwisata, terjadi bencana alam, kurangnya bantuan dari pemerintah, aksesibilitas menuju objek wisata, kesadaran masyarakat menerima wisatawan. Strategi yang dapat diambil adalah meningkatkan partisipasi masyarakat mengembangkan objek wisata, mensosialisasikan potensi wisata. Hasil jadi penyelesaian sesuatu adalah strategi SO dengan adanya potensi desa wisata tradisional Tinggal Kajai berupa keindahan alam, keunikan tata ruang sehingga pemerintah dapat memanfaatkan daerah tersebut untuk menarik wisatawan. 2. Menunjang perekonomian masyarakat. 3. Mempertahankan bina cagar budaya. 4. Mengasah pola pikir. Strategi WO
memperbaiki atas kerja kinerja lembaga atau pegawai. 2. Melakukan promosi daerah. Strategi SD, mengelola dengan baik setiap dukungan dana, kondisi geografis, mengajak tertinggal dari daerah lain, mengembangkan jiwa sadar. Strategi WT, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan wisata, mensosialisasikan potensi wisata. Penutup, kesimpulan. Dari penjelasan atas dari gambar bagaimana keadaan sosial perkampungan Tinggam Kanjai baik secara deskriptif maupun analisis SWOT. Saran dalam kondisi perkampungan tradisional Tinggam Kanjai yang diangkat, diharapkan pemerintah daerah melanjutkan segala program. 2. Adanya sosialisasi di masyarakat setempat tentang sadar wisata. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Membentuk paket desa wisata. 5. Menambah atraksi. 6. Berkoordinasi dengan pemerintah untuk tujuan program sebenarnya. 7. Melakukan kerjasama dengan pengusaha pariwisata. Oke, terima kasih.